Kedisiplinan atau ketertiban siswa tidak dapat dibentuk dalam waktu seminggu 2 minggu. Kedisiplinan siswa dalam sekolah sangatlah penting. Oleh sebab itu perlu diciptakan suatu peraturan untuk mengayomi dan menegakkan kedisiplinan siswa tersebut. Peraturan ini adalah tata tertib sekolah seperti halnya SMK Negeri 3 Batu. Sekolah yang memiliki 2 jurusan broadcasting dan multimedia ini mempunyai beberapa peraturan tata tertib layaknya di sekolah-sekolah lain. Banyak ya. Antara lain adalah mendisiplinkan anak, gitu. Karena masa-masa yang akan datang adalah masa-masa yang sangat berat untuk anak-anak yang sekarang. Tanpa disiplin, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa di era globalisasi nanti. Datang terlambat bagi siswa adalah hal yang sudah biasa dan wajar dalam bersekolah. Alasan mereka datang terlambat banyak sekali. Antara lain karena jarak antara sekolah dengan rumah yang cukup jauh, minimnya transportasi, atau karena mereka harus bekerja terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah. Untuk komentar saya, dalam kurun waktu kurang lebih saya menjabat sebagai tatib, itu memang banyak hal-hal, terutama hal-hal anak-anak yang terlambat. Pelanggaran siswa sudah pasti mendapat sanksi sesuai dengan pelanggaran apa yang telah dilakukan. Dengan kondisi sekolah masuk siang dan harus pulang sore, mereka yang datang terlambat mempunyai alasan bahwa mereka harus bekerja sebelum berangkat sekolah. Memang ada sebagian siswa yang terlambat karena mereka bekerja sebelum memulai aktivitasnya di sekolah. Ini tadi biasanya sebelum berangkat sekolah itu kerja dulu. Transportasi, kebanyakan transportasi. Kalau ada memang ya kemarin seperti kukuh itu kan memang kerja ya, kalau pagi ya kerja. Pernah terlambat tapi ya kebetulan waktu itu saya yang menangani. Fungsi dari tata tertib adalah agar siswa itu disiplin. Tapi kalau ada siswa yang terlambat, Sering. Oh, kapok enggak? Kapok. Oh, sering. Nah, emang udah nasib. Kenapa tadi telat? Hah? Kok bisa telat, kenapa? Ngambil kamera Di? rumah. Oh, tugas sekolah ya? Iya. Ya, nomor 1, kalau keterlambatan itu dilakukan oleh anak-anak yang baru masuk, kemungkinan karena adaptasinya yang belum. Jadi semakin lama harusnya semakin tertib. Jadi semakin kelas 3 berarti semakin tertib. Kalau di sini yang saya lihat kebanyakan itu alasannya karena transportasi. Jadi masalah keterlambatan di SMK ini ada 2 macam. Keterlambatan karena dia memang malas begitu, artinya tidak disiplin. Tetapi ada juga siswa yang terlambat itu karena dia bekerja lebih dulu. Saya itu terlambat ini tadi biasanya sebelum berangkat sekolah itu kerja dulu. Saya itu kerjanya itu kerja di Adu. Biasanya itu mulai sekitar jam 8 sampai sekitar jam 1. Tapi biasanya juga kalau ada lemburan tuh sampai jam 5. Biasanya itu ya mungkin lebih imbang aja Pak ya. Dari untuk sekolah itu mungkin lebih kebanyakan waktu luang untuk sekolah daripada untuk sekolah. Itu berarti
meskipun siswa itu bekerja paginya, ya, berarti harus bisa mengatur waktu. Di mana dia harus mengakhiri pekerjaannya, mungkin kalau di sawah jam 11, masuknya setengah 1, ya mungkin jam 11 harus sudah pulang. Terlambat dari kebun, ya saya bilang kalau dari kebun. Ya kadang itu percaya, kadang tidak. Ada tindakan tersendiri bahwa di sini juga kita ada namanya kartu siswa. Itu ada mengenai pelanggaran, terus yang sanksinya apa begitu. Jadi kalau mungkin terlambat 1 kali itu masih diperingatkan, kalau 2 kali atau lebih dari 2 kali 3 kali mungkin ada pemanggilan orang. Kebijakan dari sekolah mungkin kita lihat juga apakah terlambatnya disengaja, apakah terlambat karena tugas, itu juga kita juga bisa melihat. Jadi kita nggak melihat dari sisi anak itu terlambat, tapi kita lihat dari sisi kenapa kok bisa terlambat. Apakah ada tugas dari guru mata pelajaran yang lain atau tugas dari sekolah. Biasanya itu sama Mbak, malah kalau anak terlambat sama bekerja sama main itu disamakan aja. Biasanya kalau terlambat kan biasanya diterangkan untuk siswa terlambat itu biasanya untuk membersihkan lingkungan sekolah. Tapi saya juga sama diperlakukan seperti itu. Padahal kamu sudah membawa surat. Ya, membawa surat dari orang tua. Pertama, kalau dia bekerja paling tidak harus membuat izin, membuat surat begitu, yang nanti ditandatangani oleh tempat dia bekerja begitu. Kalau misalkan dia bekerja harus membantu orang tua itu paling tidak harus datang ke sini, kalau misalkan tidak secara formil datang ke sini untuk mintakan izin anaknya bisa terlambat. Bagaimana mencari solusi supaya anak ini tidak terlambat dan juga tidak mengalami penurunan nilai akademik. Jadi kita di sini mengolah data yang ada, kita cari solusinya, bagaimana hasil dari solusi ini. Tinggal solusi ini nanti anak yang memilih.